Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Jumpa kembali dengan saya Pak Peri dalam program Matematika Sunnah. Matematika sederhana, unik dan indah. Sebuah program yang membahas tentang materi belajar matematika sekolah. Tonton videonya sampai tuntas. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Nyalakan juga notifikasi loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan share. Selamat mengikuti. Siswa sekalian, kita masih membahas materi tentang persamaan garis lurus. Dan khusus untuk saat ini, tema kita mengenai sifat-sifat persamaan garis lurus. Mungkin ini adalah sesi terakhir dari materi ini. Baik, kita mulai. Yang pertama, saya ingin mengajak Anda untuk memahami hubungan antara gradien garis lurus. Coba Anda perhatikan, ini ada sebuah garis F. Gradien garis F ini adalah tegaknya 2, lalu ke sebelah kanan mendatar 1, 2 per 1 adalah 2, berarti persamaannya adalah 2x ditambah 5, karena garis ini memotong sumbu Y pada titik 0,5. Pada video pembelajaran sebelumnya sudah dibahas bahwa konstanta di dalam persamaan garis lurus itu menyatakan titik potong garis dengan sumbu Y pada titik 0,n kalau konstantanya n. Ini konstantanya 5, berarti titik potong garis dengan sumbu Y berada pada titik 0,5. Lalu ada garis lain, ini garis G. Gradien garis G ini adalah tegaknya 3, dilanjutkan ke sebelah kiri, negatif 1, berarti 3 per negatif 1, negatif 3. Maka persamaannya adalah Y sama dengan negatif 3X ditambah 5. Kemiringan garis G atau gradien garis G adalah negatif 3. Kemiringan garis F, 2. Garisnya condong ke sebelah kiri kalau garis G. Saya ingin menyamakan gradien garis G ini sama seperti gradien garis F. Bagaimana posisi garis tersebut? Jadi gradiennya 2. Nah, seperti ini. Ini persamaannya Y sama dengan 2X dikurang 5. Maka terlihat bahwa kedua garis ini saling sejajar. Apakah gradien yang nilainya sama, maka garis tersebut sejajar? Berlaku untuk semua garis? Kita cobakan lagi satu. Kita misalkan garis F, gradiennya negatif 4. Persamaan garisnya Y sama dengan negatif 4X dikurangi 7. Saya ingin membuat garis G ini yang gradiennya negatif 4 juga. Apakah kedua garis ini tetap sejajar? Persamaan garis G, Y sama dengan negatif 4X ditambah 7. Gradiennya negatif 4 juga. Maka terlihat bahwa kedua garis ini saling sejajar. Artinya, dari dua hal tersebut sudah dapat kita simpulkan bahwa dua buah garis, apabila nilai gradiennya sama, maka garis tersebut sejajar. Ini sebagai kesimpulan kita yang pertama. Lalu bagaimana kalau kedua garis ini saling tegak lurus? Saya ingin membuat garis F yang tegak lurus dengan garis G. Kita tahu bahwa garis G ini gradiennya negatif 4. Maka saya ingin membuat garis F ini tegak lurus dengan G. Kita tahu bahwa dua buah garis tegak lurus, sudut yang dibentuk oleh kedua garis tersebut 90 derajat. Coba kita bentuk, sudutnya harus 90 derajat. Ini sudutnya 75, sudutnya 90 derajat. Nah, ini garis F sudah tegak lurus dengan garis G, sudutnya 90 derajat. Bagaimana gradiennya? Oh, ternyata gradien garis F adalah 0,25. Kita buatkan tabelnya. Gradien garis F nilainya 0,25. 0,25 kalau dinyatakan dalam bilangan pecahan sama saja 1/4. Lalu gradien garis G nilainya negatif 4. Kita tahu bahwa gradien garis F adalah 2.
Persamaannya Y sama dengan 2X ditambah 5. Saya ingin membuat garis G ini tegak lurus dengan garis F. Berarti sudutnya harus 90 derajat. Nah, ini sudutnya 90 derajat. Jadi sudut antara garis F dan G 90 derajat. Artinya kedua garis ini saling tegak lurus. Coba Anda perhatikan gradiennya. Gradien garis F2, gradien garis G, negatif 0,5. Negatif 0,5 kalau kita nyatakan dalam pecahan, negatif 1/2. Kita ambil contoh satu lagi. Saya ingin membuat garis G menjadi tegak lurus dengan garis F. Garis F ini persamaannya Y sama dengan negatif 3X ditambah 5. Gradiennya negatif 3. Nah, saya ingin membuat garis G ini tegak lurus dengan F. Sudutnya harus 90 derajat. Apakah ini sudah tegak lurus? Sudutnya sudah 90 derajat. Oke. Berarti garis F dan garis G sudah tegak lurus. Kita lihat gradien garis F negatif 3. Lalu gradien garis G 0,33 ini kalau dinyatakan dalam pecahan sama saja 1/3. Nah, dari ketiga hal yang sudah kita dapatkan ini, apa kesimpulan yang bisa kita nyatakan? Gradien F 1/4, G-nya negatif 4. Kedua garis tegak lurus. Gradien F-nya 2, gradien G negatif 1/2. Gradien F-nya negatif 3, gradien G-nya 1/3. Oh, berarti kesimpulan yang bisa kita dapatkan dengan memperhatikan hasil ini, dua buah garis yang tegak lurus itu gradiennya berkebalikan dan berlawanan. Kita tahu bahwa kebalikan dari 2, 1/2. Nah, ini lawannya adalah negatif 1/2. Kita tahu bahwa kebalikan dari 1/4 adalah 4. Nah, ini nilainya negatif 4, berarti berlawanan. Oke, bagaimana kalau dikalikan? Coba kita kalikan gradien kedua garis ini. 1/4 dikalikan negatif 4, hasilnya negatif 1. 2 dikalikan negatif 1/2, juga negatif 1. Negatif 3 dikalikan 1/3, hasilnya juga negatif 1. Dengan demikian, apa kita simpulkan? Bahwa dua garis yang tegak lurus, maka nilai gradiennya saling berkebalikan, seperti saya katakan tadi, dan hasil kali gradiennya negatif 1. Inilah kesimpulan yang dapat kita pahami dari apa yang kita lakukan ini. Baik, siswa sekalian, ini yang bisa kita simpulkan. Jadi jika gradien garis yang pertama nilainya M1 dan gradien garis yang kedua nilainya M2, maka apabila nilai M1 sama dengan M2, dua garis tersebut sejajar. Lalu apabila nilai M1 kali M2 nilainya negatif 1, maka dapat disimpulkan bahwa dua garis tersebut tegak lurus, di mana nilai M1-nya sama dengan negatif 1/M2. Dan kesimpulan yang terakhir, kalau M1 tidak sama dengan M2, dua garis tersebut tidak sejajar dan pasti berpotongan. Langsung kita terapkan dengan permasalahan. Kemiringan garis A adalah 2. Tentukan kemiringan garis B yang tegak lurus dengan A. Ingat, kalau tegak lurus, maka gradiennya kebalikan dan berlawanan. Jadi dari informasi ini, gradien garis A kita simbolkan dengan MA, nilainya 2. Garis A tegak lurus dengan garis B, maka MA dikalikan MB, nilainya negatif 1. MA nilainya 2, dikali MB nilainya negatif 1. MB negatif 1/2. Jadi MB ini adalah kemiringan garis B. Jadi kesimpulannya, kemiringan garis B adalah negatif 1/2. Tegak lurus dengan garis A.
Contoh yang berikutnya, diketahui sebuah garis lurus memiliki persamaan Y sama dengan 2X tambah 5. Tentukan apakah garis tersebut membentuk garis yang sejajar atau tegak lurus dengan garis AX dikurangi 2Y tambah 6 sama dengan 0. Nah, ini bentuk lain dari persamaan garis lurus selain dari yang pertama ini. Ada dua buah garis. Garis yang pertama, Y sama dengan 2X tambah 5. Dari sini dapat kita ketahui bahwa nilai kemiringan garis yang pertama ini kita simbolkan M1 adalah 2. Lalu garis yang kedua, persamaannya 4X dikurangi 2Y tambah 6 sama dengan 0. Ini bentuk lain selain dari bentuk yang pertama ini. Dapat kita ubah menjadi bentuk yang pertama. Tinggal kita lakukan proses aljabar. Jadi ini sama saja dengan 4X ditambah 6 sama dengan positif 2Y. Atau ini sama saja dengan 2Y. Saya lanjutkan di sebelah sini. 2Y sama dengan 4X ditambah 6. Lalu Y-nya adalah 4X ditambah 6 dibagi 2. Maka dapat disederhanakan. 4X bagi 2 adalah 2X. 4 bagi 2 kan 2. Lalu 6 dibagi 2 adalah 3. Positif 3. Jadi garis yang kedua ini persamaannya adalah Y sama dengan 2X tambah 3. Nilai gradiennya, atau kita simbolkan dengan M2, adalah 2. Maka M1 sama dengan M2. Nilainya sama dengan 2. Artinya, garis Y sama dengan 2X tambah 5 sejajar dengan 4X dikurang 2Y ditambah 6. Kita lanjutkan contoh yang ketiga. Kita akan menentukan persamaan garis yang melalui titik 7,2 dan sejajar dengan garis 2X dikurangi 5Y sama dengan 8. Jadi persamaan garisnya dinyatakan dalam bentuk yang seperti ini. Jadi ada dua garis. Garis yang pertama garis ini, lalu garis yang kedua yang akan kita tentukan persamaannya. Garis yang kedua itu gradiennya sama dengan garis yang pertama ini karena sejajar. Ini garis pertamanya 2X dikurangi 5Y sama dengan 8. Kita bisa mengubahnya menjadi bentuk persamaan garis Y sama dengan MX ditambah N, di mana M-nya itu adalah gradien dan N-nya itu konstanta. Artinya kita pisahkan suku yang mengandung variabel X dengan variabel Y. Jadi negatif 5Y sama dengan negatif 2X ditambahkan 8. Maka Y-nya adalah negatif 2X ditambah 8 per negatif 5. Menjadi bentuk pecahan aljabar yang penyebutnya sama-sama 5. Ini kalau kita jabarkan menjadi Y sama dengan negatif 2X per negatif 5. Negatif dengan negatif menjadi positif. Jadi positif 2X per 5. Lalu positif 8 per negatif 5. Positif dengan negatif jadi negatif. Jadi negatif 8 per 5. Y sama dengan 2 per 5X dikurangi 8 per 5. Artinya, kemiringan garis tersebut adalah 2 per 5. Kita simbolkan M1 itu artinya kemiringan garis pertama ini 2 per 5. Lalu garis yang kedua sejajar dengan garis ini. Artinya, kemiringannya sama. Jadi M2-nya sama dengan 2 per 5 juga. Dan garis kedua ini melalui titik 7,5. Kita tahu bahwa bentuk umum persamaan garis adalah Y sama dengan MX ditambah N, di mana M-nya gradien.
Sehingga garis yang kedua ini bentuknya menjadi Y sama dengan 2/5X, karena gradiennya 2/5, ditambahkan N. Nah, tinggal kita cari nilai N-nya. Kita ingat bahwa garis yang kedua ini melalui titik 7,2. Artinya, pada saat nilai X-nya 7, maka nilai Y-nya positif 2. Berarti 2, karena nilai Y-nya 2, nilai X-nya 7. 2/5 dikalikan 7 ditambah nilai N yang akan kita cari. Dioperasikan, 2/5 dikali 7 adalah 14/5 ditambah N, nilainya 2. Maka nilai N kita dapatkan, N sama dengan 2 dikurangi 14/5. Satu bilangan bulat, satunya bilangan pecahan. Supaya bisa dioperasikan, ubah saja bilangan bulat ini menjadi bentuk pecahan yang penyebutnya harus 5. Berarti 2 itu sama dengan 10/5. Kan 2 kan? Dikurangi 14/5. Inilah nilai N-nya. Nilai N-nya adalah 10 dikurangi 14, negatif 4/5. Sehingga kita dapatkanlah persamaan garis yang kedua. Y sama dengan M-nya 2/5, 2/5X, lalu N-nya kita dapatkan negatif 4/5, negatif 4/5. Inilah persamaan garis yang dimaksud. Nah, banyak di antara siswa yang kalau dihadapkan dengan bilangan pecahan menjadi tidak menarik. Inginnya menjadi bilangan-bilangan bulat. Ini bisa juga kita ubah menjadi bentuk bilangan bulat, koefisien dari variabel dan konstantanya ini. Jadi kalau kita ubah menjadi bentuk bilangan bulat, Y sama dengan, ini kan pecahan yang penyebutnya sama-sama 5. Oh, berarti pembilangnya 2X, kan 2X/5 dikurangi 4. Lalu bentuk ini dapat dinyatakan 5Y sama dengan 2X dikurangi 4. Lalu kalau mau digabungkan seperti persamaan garis yang pertama, suku-suku yang mengandung variabel X dan Y-nya kita kumpulkan. Nah, ini sama saja dengan 2X dikurangi 5Y. Lalu konstantanya kita pisahkan seperti ini, berarti sama dengan 4, positif. Dengan demikian, bentuk persamaannya menjadi 2X dikurangi 5Y sama dengan 4. Inilah bentuk persamaan garis yang kedua. Jadi kesimpulannya, persamaan garis yang melalui titik 7,2 dan garis tersebut sejajar dengan garis 2X dikurangi 5Y sama dengan 8 adalah 2X dikurangi 5Y sama dengan 4. Baik siswa sekalian, saya kira penjelasan tentang tema kita ini sudah cukup ya. 3 soal yang kita bahas tadi sudah cukup merepresentasikan akan hal itu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat Anda pahami dengan mudah. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo anak semua belajar membaca aktivitas utamanya, lakukan dengan tekun dan sabar, sing-singkan lengan. Ayo anda semua belajar untuk masa depan. Bulatkan tekad, jadilah pintar, masa depan cerah, hidup bahagia.